Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat hadir pada Zoom meeting pada siang hari ini, di mana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mendiskusikan topik mengenai tata laksana, komponen laporan keuangan serta mekanisme pembuatan laporan keuangan negara. Di mana sebelum masuk pada sesi penjelasan materi ataupun diskusi materi, kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Tiara Dwi Putri dengan NIM 230021143 sebagai moderator. Selanjutnya, Saya Roma Ersalindia dengan NIM 230021131 sebagai pemateri pertama. selanjutnya, Saya Sherly Aprilia dengan NIM 230021135. Dan selanjutnya, saya Windy Lestari dengan NIM 230021150 sebagai pemateri ketiga. selanjutnya. Saya saya Riri Ulfi Aulia dengan NIM 230021130. Oke, baiklah teman-teman semua, itulah anggota kelompok dari kelompok 6 tadi yang akan memimpin diskusi kita pada kesempatan siang hari ini. Oke, kita lanjut pada sesi penjelasan materi, di mana materi pertama mengenai tata laksana dan tanggung jawab laporan keuangan akan dijelaskan oleh rekan saya Romel. Kepada Romel, dipersilahkan. Eh, Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara pertanggungjawaban keuangan negara di Indonesia. Hal ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Proses ini mencakup pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan dana negara yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah tahapan utama dalam tata cara pertanggungjawaban keuangan negara. Yang pertama yaitu perencanaan anggaran, yaitu dengan penyusunan APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Pemerintah menyusun dan mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang akan dibahas dan disetujui oleh DPR. Lalu kemudian menetapkan APBN tersebut. Setelah disetujui, APBN menjadi dasar hukum pengelolaan dan alokasi keuangan negara. Lalu yang kedua yaitu pelaksanaan anggaran. Dengan setelah APBN disetujui, Kementerian Lembaga Negara melakukan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh pejabat yang berwenang di masing-masing kementerian atau lembaga, termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa serta pemberian dana hibah atau bantuan sosial. Lalu yang ketiga yaitu pelaporan keuangan. Setiap kementerian dan lembaga negara wajib menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan realisasi atau anggaran atau LRA, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Lalu laporan keuangan ini disusun dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lalu selanjutnya yaitu pengawasan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK berfungsi untuk memeriksa laporan keuangan negara dan memberikan opini mengenai kewajaran laporan tersebut. Apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau peraturan yang berlaku. Pengawasan internal dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP untuk memastikan bahwa kegiatan penggunaan keuangan negara berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya yaitu pertanggungjawaban di DPR. Setelah melakukan laporan keuangan disusun dan diperiksa oleh BPK, laporan tersebut disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam rapat. BPK memberikan opini terkait dengan kewajaran laporan keuangan pemerintah, lalu DPR
kemudian membahas dan menyetujui hasil audit dan laporan keuangan untuk memberikan pengesahan akhir terhadap penggunaan anggaran negara. Lalu untuk selanjutnya yaitu pertanggungjawaban akhir, yaitu setelah semua pengeluaran dan penerimaan tercatat dalam laporan keuangan dan diperiksa oleh BPK, maka pada akhir tahun anggaran dilakukan penutupan APBN yang dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban yang diterima oleh pemerintah dan DPR. Dan terakhir yaitu jika ditemui adanya penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran negara, pejabat yang bertanggung jawab atau pihak lain yang terdapat melakukan penyalahgunaan akan dikenakan sanksi. Bahkan sanksi ini bisa diberikan yaitu sanksi pidana. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Romel atas penjelasannya mengenai tata laksana pertanggungjawaban keuangan negara. Nah, selanjutnya materi kedua yaitu komponen laporan keuangan negara akan dijelaskan oleh rekan saya Shirley. Kepada Shirley dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa komponen dalam laporan keuangan negara. Komponen laporan keuangan negara terdiri dari beberapa elemen penting yang memberikan gambaran mengenai keadaan, keuangan, dan kinerja keuangan negara. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam laporan keuangan negara. 1. Laporan realisasi anggaran atau LRA. Laporan ini menggambarkan pelaksanaan anggaran negara yang mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan. LRA menunjukkan sejauh mana anggaran yang telah disusun dilaksanakan selama periode tertentu. 2. Laporan posisi keuangan atau LPK. Laporan ini menggambarkan posisi keuangan negara pada suatu titik waktu tertentu, yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. LPK memberikan gambaran tentang seberapa banyak sumber yang dimiliki negara dan kewajiban yang harus dipenuhi dari negara. 3. Laporan arus kas atau LAK. Laporan ini menggambarkan arus kas negara yang masuk dan keluar selama periode tertentu. LAK memberikan informasi tentang aliran kas yang digunakan dalam kegiatan operasional, investasi, dan pembiayaan negara. 4. Catatan atas laporan keuangan atau CALKA. CALKA menjelaskan lebih rinci tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan, rincian saldo akun yang ada dalam laporan keuangan, serta informasi tambahan yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap laporan keuangan negara. 5. Laporan keuangan ekuitas. Laporan ini menunjukkan perubahan ekuitas yang terjadi selama periode tertentu yang mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi ekuitas negara, seperti pendapatan dan belanja negara, serta pembiayaan yang dilakukan. Laporan keuangan negara yang ini disusun untuk memberikan informasi yang transparan dan akuntabel mengenai pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat, badan pengawasan, dan pihak terkait lainnya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Shirley tentang materinya. Kita lanjut pada materi ketiga, yaitu mekanisme dalam pembuatan laporan keuangan negara. Akan dijelaskan oleh rekan saya Windy. Kepada Windy dipersilahkan. Terima kasih kesempatannya moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mekanisme penyusunan laporan keuangan. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun laporan keuangan pemerintah pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Mekanisme penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat adalah sebagai berikut. Yang pertama, Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada Kementerian Negara atau lembaga masing-masing dan disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Yang kedua,
Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara menyusun laporan arus kas pemerintah pusat. Yang ketiga, Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara. Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Untuk meyakinkan kebenaran pernyataan yang diberikan oleh menteri atau pimpinan lembaga, maka laporan pertanggungjawaban perlu dilakukan review internal oleh aparat pengawas internal sebelum pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah. Cukup sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Windy atas penjelasannya mengenai mekanisme dalam pembuatan laporan keuangan negara. Nah, berdasarkan diskusi di atas, mungkin dapat kita simpulkan sedikit bahwa tata laksana keuangan negara mengacu pada pengelolaan dan pengendalian keuangan negara agar dapat digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan tujuan negara, di mana komponen utama dalam anggaran negara itu meliputi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara. Dan selanjutnya, mekanisme dalam keuangan negara itu mencakup pada tahap perencanaan anggaran ataupun RAPBN yang kemudian diajukan oleh DPR untuk disetujui, dan setelah itu anggaran tersebut dilaksanakan oleh pemerintah. Proses pelaksanaan ini melibatkan pengumpulan pendapatan, pengeluaran, pengelolaan, dan selanjutnya dilakukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Itu merupakan kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin Nana akan membuka sesi diskusi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman dari forum ataupun teman-teman anggota kelompok yang akan mengajukan pertanyaan terkait topik kita pada siang hari ini. Dipersilahkan. Izin Ara. Oke, boleh. Lanjut, Ri. Di sini Riri akan memberikan sedikit satu pertanyaan, yaitu apa yang akan terjadi jika tidak sesuai atau penyalahgunaan terhadap anggaran negara. Oke, baik. Terima kasih, Ri. Berarti ada ulang lagi pertanyaan itu, apa yang terjadi jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyalahgunaan terhadap anggaran negara? Apakah betul, Ri? Betul, Ara. Oke, nah, Ara juga ada memiliki pertanyaan kepada teman-teman, di mana menurut pandangan teman-teman, bagaimana komponen-komponen dalam laporan keuangan itu saling berhubungan dan satu sama lain? Mungkin itu pertanyaan dari Ara. Mungkin dapat kita diskusikan untuk meningkatkan pemahaman kita pada topik siang hari ini. Oke, baik. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban terkait pertanyaan dari Ara maupun Riri tadi? Iya, kepada Windy dipersilahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Tiara. Pertanyaannya yaitu bagaimana komponen-komponen dalam laporan keuangan negara saling berhubungan satu sama lain. Komponen-komponen dalam laporan keuangan negara saling berhubungan satu sama lain untuk memberikan gambaran yang utuh tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan sumber daya negara. Berikut ini adalah beberapa hubungan antara komponen-komponen keuangan negara. Yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA. LRA ini menggambarkan pelaksanaan anggaran negara dalam periode tertentu.
Komponen ini terkait erat dengan APBN dan menunjukkan sejauh mana penerimaan dan pengeluaran negara sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. LRA mencatat semua transaksi pendapatan dan belanja negara dan hasilnya akan mempengaruhi posisi kas serta arus kas negara. Yang kedua, neraca. Neraca ini mencatat posisi keuangan negara pada suatu titik waktu tertentu, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Komponen ini berhubungan dengan LRA dan laporan arus kas. Karena hasil dari LRA dan perubahan kas yang tercatat dalam laporan arus kas akan tercermin dalam neraca. Misalnya, surplus anggaran atau defisit yang tercatat di LRA akan mempengaruhi saldo kas dan aset negara yang tercatat dalam neraca. Yang ketiga, laporan arus kas atau LAK. LAK menggambarkan arus kas yang masuk dan keluar negara yang berasal dari aktivitas operasional investasi pendanaan. Laporan ini pendapatan serta belanja negara yang tercatat di LRA mempengaruhi arus kas negara. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menunjukkan perubahan ekuitas negara selama periode laporan yang akan dipengaruhi oleh hasil dari LRA, yaitu surplus atau defisit, serta hasil dari perubahan aset dan kewajiban yang tercatat dalam neraca. Misalnya jika ada surplus anggaran, ekuitas negara akan meningkat. Secara keseluruhan, komponen-komponen laporan keuangan negara ini berinteraksi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang keadaan keuangan negara, termasuk pelaksanaan anggaran, perubahan kas, posisi keuangan, serta perubahan ekuitas. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Windy atas penambahan jawabannya. Selanjutnya kepada Shirley dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sedikit menambahkan jawaban dari pertanyaan Ara, di mana pertanyaannya bagaimana komponen-komponen dalam laporan keuangan negara saling berhubungan satu sama lain. Komponen-komponen dalam laporan keuangan negara saling berhubung melalui berbagai cara. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan catatan atas laporan keuangan atau CAK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA dan laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL. Sedangkan laporan finansial terdiri dari neraca, laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas atau LPE, dan laporan arus kas atau LAK. Laporan-laporan ini saling terkait dan memberikan informasi yang komprehensif mengenai posisi keuangan dan kinerja pemerintah selama satu periode. LO disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbagai akrual, sehingga penyusunan LO, LPE, dan neraca memiliki keterkaitan dan dapat dipertanggungjawabkan. CAK memberikan rincian atau penjelasan lebih lanjut atas pos-pos dalam laporan pelaksanaan anggaran melalui laporan finansial serta tidak terpisah dari keduanya. Sekian tambahan jawaban dari saya akan berikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Ruli. Selanjutnya kepada Riri Yulfi Aulia dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan sedikit menambahkan jawaban dari pertanyaan Nara, yaitu bagaimana komponen-komponen dalam laporan keuangan negara saling berhubungan satu sama lain. Laporan keuangan negara terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan dan saling mendukung dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan pemerintah. Hubungan antar komponen itu yang pertama yaitu ada integrasi informasi, yaitu di setiap komponen saling melengkapi. Contohnya saja di laporan realisasi anggaran yang menyediakan data yang diperlukan untuk menghitung surplus atau defisit yang kemudian tercermin dalam neraca dan LO, yaitu laporan operasional. Yang kedua ada rekonsiliasi, yaitu laporan saldo anggaran lebih yang menghubungkan informasi dari LRA dengan neraca yang menunjukkan bagaimana surplus atau defisit mempengaruhi saldo anggaran lebih. Yang ketiga itu ada analisis kinerja, yaitu laporan operasional dan
Laporan arus kas memberikan wawasan tentang kinerja operasional dan arus kas yang penting untuk memahami kesehatan finansial secara keseluruhan. Yang terakhir itu ada transparansi, yaitu catatan atas laporan keuangan membantu menjelaskan detail yang mungkin tidak terlihat langsung dalam laporan utama dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Baiklah, itu yang dapat ditambahkan. Jadi dikembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang telah ikut berkontribusi untuk menjawab serta menambahkan jawaban atas pertanyaan Ara tadi. Mungkin dapat sedikit Ara simpulkan bahwa komponen-komponen dalam laporan keuangan negara saling berhubungan satu sama lain untuk memberikan gambaran yang lengkap dan jelas tentang kondisi akan suatu keuangan ataupun aktivitas ekonomi negara. Di mana terdapat beberapa komponen dalam keuangan negara itu ada anggaran pendapatan dan belanja negara ataupun APBN, ada pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan negara, serta neraca keuangan yang menunjukkan posisi keuangan negara pada suatu titik tertentu yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Selain itu, ada juga laporan arus kas, di mana laporan ini menghubungkan aliran kas masuk dan keluar yang berasal dari aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan. Mungkin itu kesimpulan dari Ara. Kita lanjut akan membahas tentang pertanyaan dari Riri yang akan dijawab oleh rekan saya Romel. Kepada Romel dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Riri, yaitu apa yang terjadi jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyalahgunaan terhadap anggaran negara. Yang pertama yaitu investasi. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyalahgunaan terhadap anggaran negara, ada beberapa langkah atau tindakan yang dapat kita ambil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu yang pertama, investigasi dan audit. BPK atau aparat pengawasan internal pemerintahan atau APIP akan melakukan audit dan investigasi untuk menilai sejauh mana ketidaksesuaian atau penyalahgunaan anggaran tersebut. Lalu hasil temuan dari audit atau investasi ini akan dilaporkan kepada instansi yang berwenang seperti DPR dan menjadi dasar untuk tindakan yang lebih lanjut. Lalu yang kedua yaitu tindakan administratif. Jika ditemukan kesalahan dalam administratif atau kelalaian, instansi yang bersangkutan biasanya akan diberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan atau pengembalian dana yang tidak digunakan sesuai dengan ketentuan. Lalu, pejabat yang bertanggung jawab atas ketidaksesuaian atau penyalahgunaan anggaran dapat dikenakan sanksi administratif termasuk pemecahan atau pemberhentian dari jabatan. Lalu yang ketiga yaitu pemulihan keuangan negara dengan mengembalikan dana atau penindakan hukum. Lalu yang keempat yaitu tindakan hukum seperti penyelidikan oleh aparat penegak hukum atau penyidikan dan penuntutan. Yang terakhir yaitu sanksi hukum seperti sanksi pidana atau ganti rugi dengan sejumlah uang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Romel. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan jawaban? Sepertinya tidak ada. Kita kembalikan kepada Riri. Apakah Riri paham dan mengerti terkait dengan penambahan jawaban dari teman kita Romel? Baik, terima kasih moderator. Di sini Riri paham terhadap jawaban yang telah diberikan Romel. Dan dapat Riri simpulkan bahwa jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyalahgunaan terhadap anggaran negara, beberapa konsekuensi yang dapat terjadi baik dari sisi administratif, dan hukum, yaitu yang pertama, yaitu dengan melakukan investigasi atau audit, yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan atau aparat pengawasan internal pemerintah akan melakukan audit dan investigasi. Yang kedua, yaitu melakukan tindakan administratif, yaitu dengan
merekomendasikan perbaikan atau melakukan pemecatan serta memberikan sanksi disiplin. Yang ketiga yaitu melakukan pemulihan keuangan negara, yaitu dengan melakukan pengembalian dana dan juga penindakan hukum. Yang keempat yaitu dengan melakukan tindakan hukum, yaitu dengan penyelidikan oleh aparat penegak hukum dan serta melakukan penyidikan dan penuntutan. Yang kelima yaitu dengan memberikan sanksi hukum, yaitu dengan sanksi pidana maupun melakukan ganti rugi. Nah, itu yang dapat disimpulkan dikembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Riri. Dengan berakhirnya kesimpulan dari Riri tadi juga berakhir pula lah diskusi kita pada siang hari ini. Ara mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua untuk kontribusinya pada diskusi kita siang hari ini. Ara sebagai moderator minta maaf atas segala kekurangan dalam proses diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.